Personality absolute itu apa tuh? Itu pelaras kan? Pelaras masuk ke siapa? Masuk ke diri Bapak. Bentar ya, bentar. Itu saya harus koreksi ya. Bukan masuk ke diri Bapak. Dia sudah ada di dalam diri Bapak. Ya, maksud saya itu. Maksudnya itu. Maksud saya dia itu sudah ada di dalam diri Bapak. Karena dia sama-sama pre-existential. Jadi sebelum dia jadi Bapak, dia namanya first source. First source. Kita kan suka sebut first source, second source. Itu sebelum jauh, sebelum dia jadi Bapak, dia itu first source. Dia bersama-sama dia I am first source. Jadi ketika I am ingin memisahkan diri, punya keinginan, itu keinginan absolut yang pertama itu. Itu namanya volitional absolute. Jadi first source itu tuh keinginan, bukan kepribadian. Keinginan, volitional, first source. Second source itu personality, personality absolute. Ya, jadi hubungannya dia keinginannya personality, second source. Kita bicara mengenai I am dan kita bicara mengenai proses self metamorfosa yang saya sebut juga segmentasi diri. Jadi semua hal kita segmentasikan. I am static. Ya, dia bukan pribadi, dia juga non pribadi, dia bukan penyebab, dia bukan efek, statis. Setelah bereon-eon tahun, mulai muncul keinginan. Keinginannya banyak. Keinginannya banyak. Tapi kita jangan breakdown dulu. Jadi semua terakumulasi, semua hal yang apapun yang itu asalnya dari keinginan. Tidak ada miliaran keinginan. Semua keinginan itu, ketika keinginan itu muncul, apapun itu dikategorikan sebagai hal pertama dari IM. Makanya disebut keinginan mutlak. Itu keinginan dia, belum jadi. Baru keinginan dia. First. Lalu kita breakdown. Keinginan dia yang pertama itu apa? Keinginan dia yang pertama itu dari first source itu punya kepribadian. Kepribadian pada dia pengen punya kepribadian. Jadilah second source. Jadi keinginannya apa? Punya kepribadian. Second source. Terus keinginan kedua dia apa setelah punya kepribadian? Dia pengen grow menjadi lebih sempurna lagi. Makanya ada the third source yang melakukan itu. Conjoined actor. Nama lainnya, infinite spirit. Belum ada infinite spirit. Ini masih keinginan. Kita bicara di pre-existential. First source, keinginan. Second source, keinginan apa? Personality. Third source, keinginan dia pertama personality. Yang kedua apa? Pengen sempurna. Makanya dibilang jadilah sempurna seperti aku, kata Bapak. Itu tiga hal itu. Nah, Bapak belum jadi. Yang namanya Bapak. Anak, eternal son belum jadi. Paradise, energi belum jadi. Infinite spirit juga belum jadi.
Makanya kita bilang proses segmentasi diri. Ya. Nah, sekarang kalau kita bayangin, tekniknya dia itu gimana? Mensegmentasikan dirinya, ini prioritasnya, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Hal lain, kenapa dari keinginan dia itu yang dari first source, kemudian menjadi personality kan, dia bikin anak kan, ada personality, tapi pada saat yang bersamaan dia bikin paradise. Berarti keinginan dia yang datang bersamaan, pertama kali itu adalah punya personality yang disebut personality absolute, dan pada yang sama jadi dia juga pengen jadi impersonal. Jadi dia pengen punya personality di satu sisi, ini penting. Yang kedua, dia juga pengen impersonal. Jadi kita bicara second source, berarti ada dua. Ada satu pengen punya personality, satu dia pengen jadi impersonal. Person sama impersonal. Dia pengen satu divide, yang personalnya divide, yang impersonalnya non-divide. Itu yang pertama. Ini belum ada potensi, belum aktual. Ini semua pre-realisasi. The third source ya, itu ada sebelum Bapak ada. Kalau kita bicarakan infinite spirit, itu akan ada tegangan anak dan paradise, jadi layaknya infinite spirit. Iya, tapi sebelum infinite spirit kan sudah di-plan sebelumnya oleh AM. Itu di mana? Di-plan. Itu jadi third source. Yaitu apa? Yang pelaksananya, conjoint actor-nya. Dia sudah melaksanakan nanti ya si personality yang dimanifestasikan sebagai anak dan impersonal itu bareng, impersonal sama personal itu bareng melakukan action dia supaya pribadi dia jadi sempurna. Jadi ketika pribadi mau jadi sempurna, itu harus selalu ada unsur impersonal. Dan dibikin juga unsur impersonalnya sedemikian rupa, sehingga yang personal tidak bisa tidak adil, harus adil. Ya, makanya personal sehebat-hebatnya Tuhan sama impersonal nggak bisa apa-apa, impersonal nggak pandang bulu. Nah, di situ kita lihat ada wisdomnya dari IM. Jadi selama bereon-eon tahun itu dia diam, itu mungkin dia meditasi gitu ya. Lalu dan karena dia IM, setiap movement dalam pikiran dia, kalau ada pikiran, itu kita breakdown. Saya punya keinginan, first source. Keinginan saya jadi personal. Keinginannya apa? Dari keinginan ini lahir nih banyak. Keinginannya apa? Punya personality. Breakdown, second source. Terus, kalau punya personality gimana? Ya, dia hanya bisa personality, dia pengen grow, pengen berevolusi kepribadiannya. Dia pengen bikin pattern. Dia pengen bikin. Jadi keinginan dia, ya ini ya, keinginan dia pengen punya pribadi dan dia punya grow. Oleh karena itu harus ada pattern. Harus ada pattern. Keinginan ketiganya apa? Saya pengen jadi absolut. Lebih absolut lagi. Lahir dari third source yang berevolusi jadi universal absolute. Ya. Penjelasan lainnya masih sama. Jadi ketika dia punya keinginan, namanya first source, kehendak mutlak, keinginan dia itu kan jadi second source tadi ya, yang kita bilang jadi anak sama jadi paradise. Sebelum dia pengen jadi anak, jadi paradise, second source itu apa? Second source. Kenapa dia harus bareng anak sama paradise? Karena nah ini makanya segmentasi namanya. Dia itu pengen jadi personality, ya,
yang dimanifestasikan menjadi anak. Tapi sebelum dia ingin jadi personality, kita breakdown. Namanya apa? Karena dia pengen absolute, dia pengen jadi infinity one. Artinya dia pengen punya personality. Artinya infinity one itu second source. Pengen punya personality. Infinity one, begitu kita bicara infinity one, dia sudah terkandung makna, dia punya pribadi yang pengen absolut. Kemudian pada saat yang bersamaan di second source itu, keinginan dia itu ada bersamaan tuh ya. Dia juga pengen menjadi infinitude yang tidak terbatas. Dia ingin menjadi personal, ya. Jadi pertama kali keinginannya dia pengen jadi personal dan dia pengen jadi impersonal. Itu tuh. Kita breakdown ya, segmentasi. Yang personal itu namanya infinity one. Selanjutnya dia menjadi second source. Prosesnya ya. Yang impersonal one, dia menjadi infinitude yang ada di second source. Jadi di second source ada dua unsur. Ada infinitude, ada infinity one. Nah, itu kita bisa balik. Sekarang diri kita, itu kan yang pertama. Asalnya. Sekarang kalau kita ingin melakukan yang sama, proses yang kita lakukan harus terbalik. Kita harus punya infinity one, apa infinity one kita harus ada infinitude, apa infinitude kita. Jadi ketika saudara menginginkan sesuatu, saudara bayangkan diri sebagai AM, keinginan saudara apa? Ya sama dong harusnya sama AM. Infinitude-nya apa? Karena harus seimbang. Kita sering nggak pengen rumah, pengen ini, pengen itu. Kita lupa yang infinitude. Makanya nggak pernah teraktualisasi. Di sini key-nya. Secret-nya di sini. Ya. Dan tadi saya sampaikan, personality ini tidak bisa sembarangan, makanya dibikin impersonal. Itu tujuan dia. Dia bikin personal, impersonal. Di personal dia ini, yang personal, dia pengen personality yang di personality yang absolut karena keinginan masih keinginan. Dia pengen apa? Dia pengen ada love. Dia pengen truth karena dia mencari truth sebenarnya. Tapi dalam truth itu harus ada beauty dan harus ada goodness. Itu dari personal. Truth, beauty, sama goodness. Yang impersonality, supaya dia nggak seenaknya, dia harus ada apa? Harus ada justice, power, sama sovereignty. Ya, dari Infinity One lahir ini truth, beauty. Dari yang ini, dari yang impersonal lahir namanya justice, beauty, goodness. Justice, power, and sovereignty. Third source, tadi saya bilang third source ya, dia pengen jadi perfect kan? Jadi perfect. Lahir sintesanya itu, third source itu yang sebutnya kita sebut conjoined actor, infinite spirit, lahiran namanya love, mercy, sama ministry. Itu yang memperkuat selama ini saya selalu bilang dengan sintesa itu. Jadi keinginan dia love, mercy, ministry itu third source. Yang second source itu adalah truth, beauty, goodness, justice, power, sovereignty. Harus sama. Makanya kalau kita single, hidup single nggak bisa. Makanya saya bilang kalau ini ada twin flame bertemu, dan dia mengerti bahwa yang satu bisa merepresentasikan justice, power, sovereignty, dan yang satu mencerminkan truth, beauty, and goodness, maka pekerjaan mereka itu tetap source jalan, bisa bayangkan. Saya pernah sampaikan sama seseorang, ini personal ya, bahwa saya sering merepresentasikan
diri kamu itu seperti truth, beauty, goodness. Second source. Ya, itu yang infinity one. Saya sering merepresentasikan diri saya melatih diri saya untuk merepresentasikan the impersonal one, the justice, the power, the sovereignty. Saya pernah diskusi sama Saman ya, yang saya sangat kasihi, sangat saya cintai. Dan di antara itu lahir Love Mercy Ministry. Itu third source. Jadi kita kalau mau melaksanakan third source dengan ministry kita, dengan mercy, kita cari meaning dari mercy, love selalu dikedepankan, itu third source. Dan sering udah inflasi. Mercy yang kita bingung antara mercy sama forgiveness sama pardon. Ministry yang kita kira ministry itu harus melayani orang dari luar dulu. Enggak, yang bicara mengenai dirinya. Kita harus ke second source dulu. Jadi saudara-saudara kalau dalam hidup mau melaksanakan love, bicara mercy, bicara ministry, sadar nggak bahwa itu ada lompatan, nggak bisa, harus ke second source dulu. Nggak bisa yuk melakukan seperti itu tanpa paham second source. Iya, self metamorphosis, segmentasi diri itu esensinya saya mau sampaikan di sini. Itu sebabnya saya sampaikan kalau orang single susah. Orang udah kawin aja susah, terkecuali dia twin flame. Kalau di bumi bisa ketemu twin flame, ini yang saya maksud dengan itu. Sehingga kita bisa melaksanakan yang the third source-nya. Paham ya? Make sense nggak? Itu sebabnya manusia diciptakan berpasangan. Itu sebabnya ada institusi perkawinan. Tetapi perkawinan yang ada, yang terjadi di bumi, nggak mengerti makna ini. Makanya banyak perceraian. Makanya banyak kekecewaan. Karena kedua belah pihak nggak mengerti ini. Makanya tantangan twin flame itu berat. Karena banyak masalah kan. Tetapi kalau yang menjadi third source, yang menjadi serve itu, yang menjadi sintesa itu adalah mercy, ministry, love, harusnya nggak ada masalah. Tapi karena kedagingan kita, dan karena pemikiran kita belum sampai di situ, sering ada orang yang kita representasikan seperti truth, beauty, goodness, tidak memahami, umumnya tidak memahami yang namanya justice, power, sama sovereignty. Akhirnya dia pergi, kita menjauh. Sayang. Ya, ngerti dulu esensi ini, bahwa this is the opportunity in this earth. Kalau itu bisa dimanifestasikan. Mungkin nggak? Ini ya, kita lihat lagi IN. Dia bikin infinitude sama infinity one. Above. As above. So below. Itu harus dimanifestasikan below. Itu keinginan dia. Dia mengharapkan manusia mengerti itu. Just don't run away. Ya. Shit. Paham dulu konsepnya. Kalau enggak yang ada ketersinggungan, shame, guilt. Ya, kalau bondingnya love itu nggak perlu ada itu. Itu yang saya sebut the depth of love. Ngerti ya sekarang? The third source, ya, kalau kita bicara dulu love, the depth of love. Itu paham konsep ini. It's beyond everything. Dan ini selalu harus ada komunikasi, harus ada uh, pemahaman role masing-masing. Harus berjalan seiring.
Nggak bisa pakai ilmu kira-kira, ilmu dugaan, nggak bisa. Paham dulu. Susah cari orang yang punya satu pemikiran konsep yang sama mengenai the highest concept. This is the highest concept. Yang dari above mau dipraktekkan di bawah tuh gimana tuh, bisa nggak? Pada nonton tuh, Eternal Sun, The Angel, pada nonton. How this animal, manusia animal bisa nggak lakukan? Seperti Andon dan Fonta. Lihat Andon bagaimana dia memprotek Fonta. Selalu beriring bersama. The way they call each other, Sonta and Andoen, apa saya, sweetheart, Meakara. Itulah sebabnya kita dikasih pelaras supaya kita ngerti ini. Kalau kita masih ada kemarahan, tersinggungan, berarti pelarasnya belum bicara. Or at least you don't understand the concept. Ya, ini sedikit lagi, tinggal sedikit lagi, jangan nyerah. Ya, saudara-saudara jangan nyerah. Saya ngasih ini supaya saudara-saudara paham, ya. Supaya you paham. Karena waktu nggak lama lagi. Ya. Saya bisa lihat kira-kira, ya, nggak lama. Gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi ke first source. Dia punya keinginan menjadi personal dan impersonal ya. Terus dari second source, dari personality yang dimanifestasikan eternal sun dan paradise. Keinginan dia yang kedua, keinginan pertama itu ada dua ya. Keinginan yang kedua itu dia pengen menjadi sempurna. Ya. Di second source ada dua elemen tadi yang disebut truth, beauty, goodness, apa justice, power, sovereignty. Di third source ada love, mercy, dan ministry. Kita sering terjebak di situ, di yang ketiga. Makanya yang terdapat kekecewaan karena nggak berhasil, nggak dapat true love-nya, nggak dapat true mercy-nya, nggak dapat true ministry-nya, nggak dapat, salah kaprah. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu atau sering saya menulis mengenai truth, beauty, goodness. Itu saya lagi menulis mengenai apa yang dicari oleh yang personal. Ya, oleh karena itu kemarin saya menulis truth yang tertinggi apa, beauty yang tertinggi apa, kebaikan yang tertinggi apa. Itu sebabnya Ancient of Days, ya, ini belakang saya ini, Ancient of Days, itu somehow dalam waktu setahun ini memberikan pencerahan-pencerahan bahwa untuk pria dan wanita modern yang punya pandangan jauh ke depan, untuk berani, kepada itu berani, membuat satu falsafah keagamaan, falsafah baru keagamaan, bukan agama baru, falsafah baru keagamaan. Mengenai apa? Karena sifat keagamaan sifatnya personal, ya makanya mengenai truth, beauty, dan goodness yang tertinggi. Tapi itu ada jebakan, harus hati-hati. Ketika falsafah keagamaan itu hanya mengacu kepada TBG tadi, terus beauty goodness yang tertinggi, kalau dia tidak menyimbangkan dengan justice, power, sovereignty yang impersonal. Itulah sebabnya kita harus melatih diri kita
untuk justice, power, sama sovereignty. Menekankan hanya kebaikan Tuhan ditulis di Urantia itu keliru. Itulah kegagalan agama Ibrani. Hanya kebaikannya, hanya terusnya. Justice, power, sovereignty itu membutuhkan apa? Ilmu pengetahuan. Jadi antara itu, kedua itu, terus Witigutes dengan ilmu pengetahuan about justice, about power, about sovereignty, cara kerja alam semesta. Itu baru bisa melahirkan, dan justice-nya harus justice tertinggi, power tertinggi, sovereignty tertinggi. Baru you bisa menghasilkan love yang tertinggi. The depth of love-nya udah yang paling dalam tuh. Bottomless. Love harus love tertinggi. Mercy yang tertinggi. Sovereign yang ministry yang tertinggi. Ministry yang tertinggi itu adalah melayani diri sendiri. Paham this concept. Spend 30 or 40 years of your time to ministry yourself, to understand this. Itu yang saya bukan teori, itu saya lakukan. Orang suka bilang saya nyentrik, orang suka bilang saya cuek. Karena itu, nyari itu. Ministry terhadap diri sendiri. Mercy terhadap sendiri. Sekarang saya urutannya gitu. Saya mencari love tertinggi sekarang. Jadi ketika, sedikit pribadi nih ya, ketika saya umur 9 tahun, saya bermimpi ketemu dengan istri saya. Bagi saya, pada saat itu adalah love tertinggi. Masih 9 tahun. Sehingga ketika ketemu dia, saya bilang, udah, this is it. Tapi setelah 20 tahun, dia dipanggil. Saya pikir nggak ada lagi yang bisa mengalahkan itu, love tertinggi. Tapi ternyata dalam kehidupan saya, mencari love tertinggi itu ada stages. Dan dalam, kalau saya introspeksi, ya kadang-kadang kan teman-teman ya, jadi saya bisa terbuka. Di perkawinan kedua saya itu, jadi maksud saya perkawinan pertama itu banyak truth, banyak beauty, banyak goodness, itu ya kalau saya lihat ya, dari almarhum saya merepresentasikan itu selama 20 tahun kita bersama. Lalu 20 tahun berikutnya dengan istri saya yang ada di Italia sekarang, itu kehidupan saya itu banyak sekali diuji mengenai justice, power, sama sovereignty. 20 tahun juga. Itu kita berpisah. Jadi saya melihat tren itu, bahwa nggak lama lagi, saya akan menemukan seseorang yang mencerminkan love tertinggi, mercy tertinggi, dan ministry tertinggi. That's my goal. Mudah-mudahan saya masih bisa berumur sampai 20 tahun lagi. Bayangkan kalau itu terjadi di bumi, bisa bayangin nggak di Morontia sana, what they will say. Itulah makanya saya pernah katakan, kenapa ini jadi search saya, jadi soul search saya. Soul search saya, karena we can make a better life, 1,000 times better here in this earth, sama yang di Morontia sana. Kalau kita punya keberanian menghadapi semua obstacles itu. Dan untuk melakukan obstacle itu disampaikan juga di Urantia. Kita harus punya seni yang mempesona. Seni. How you get the goal without hurting people, without hurting anyone. I did that. Saya lakukan itu. Ya.
punya keberanian, dengan seni yang mempesona. Itu semua jadi kita tuh dikultivate. Saya tahu lah, bukan saya beli, saya tahu saya lagi dikultivate. Saya juga pengen you cultivate diri, please. Ya. Belum tentu suami saudara itu adalah love yang tertinggi, istri saudara itu love yang tertinggi. Belum tentu. Pikirin dulu. Mungkin hanya mempertahankan hubungan yang semu. What for? Ya, sorry ya, ini bukan mau mengobrak-abrik belief system, tapi ini dari search yang sangat mendalam. Dan saya boleh bilang 1 tahun terakhir ini itu aja yang saya pikirin. Itu yang saya pikirin sebagai, lalu saya melakukan namanya first source, kemauan. Saya tulis apa aja, yang second source sudah saya tulis juga apa saja. Secret, ya, like a secret garden. Itu yang tinggal diimplementasikan. Kadang-kadang saya suka berpikir ya, sayang kenapa saya harus melalui stage, harus 60 tahun melalui stage itu. Kenapa nggak bisa diakselerate? Itulah makanya saya mengajak kalian gitu ya, kita kalau bisa buat falsafah yang baru mengenai pemahaman-pemahaman mengenai keagamaan, itu bisa masuk dalam agama apa saja. Ya. Cara penyampaiannya harus mempesona, harus ada seni, tidak menyinggung orang. Ya. Saya kira kita bisa melakukan itu. Oke ya, cukup untuk hari ini. Thank you.